sahabat kebenaran semua, kembali lagi bersama saya Ari Putradi dalam program Merenungkan Firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan baik dan tentu dimanapun kita berada, apapun kegiatan kita, tentu tidak terlepas dari izin Tuhan, tidak lepas dari kuasa Tuhan. Dan tentu Tuhan akan melihat dan akan terus mengawasi kita. Terlebih-lebih orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin hari ini kita banyak aktivitas, mungkin hari ini banyak kegiatan-kegiatan kita yang melelahkan, tetapi percayalah bahwa firman Tuhan selalu menguatkan kita, selalu mendorong kita untuk terus lebih maju dan terus teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku Tuhan kita Yesus, tidak dipungkiri bahwa di dunia ini banyak sekali tantangan hidup. Banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali cobaan-cobaan. Banyak sekali hal-hal yang menarik kita kepada dunia, yang membuat kita menjauh dari Tuhan, yang membuat kita terpisah dengan Tuhan, membuat kita kurang baca Alkitab, membuat kita kurang berdoa, bahkan sampai-sampai melupakan Tuhan. Banyak hal gitu. Salah satu contohnya kekayaan kita yang membuat kita sombong, merasa hal itu kita dapatkan dari kekuatan kita. Tetapi ingat bahwa semua itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan bisa saja mengambil semuanya itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku untuk Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau kita baca Alkitab, firman Tuhan ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali nasihat-nasihat yang Alkitab ajurkan bagi kita. Tentu tidak pernah Alkitab menasihatkan hal-hal yang buruk bagi kita. Tentu kita sebagai orang-orang yang Kristen yang sejati harus berhikmat dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Karena ada begitu banyak manusia-manusia yang tidak peduli dengan imannya, yang tidak peduli dengan Tuhan, bahkan mengolok-olok Tuhan, bahkan menghina-hina Tuhan. Tentu jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tentu kita akan dikuatkan. Sekalipun kita lemah, sekalipun kita letih, sekalipun kita merasa kecewa terhadap dunia ini, terhadap kehidupan kita, tetapi yakinlah bahwa kita bisa melewati semuanya itu. Oleh karena tangan Tuhan, oleh karena Tuhan beserta kita, oleh karena doa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan yang terambil di dalam surat 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari ayat ini, karena tentu ayat ini merupakan suatu ayat yang Rasul Petrus tekankan bagi kita semua. Dan juga Rasul Paulus juga pernah menyinggung bahwa hidup kita di muka ini harus baik, hidup kita di muka bumi harus benar. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ Rasul Paulus menegaskan bahwa hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang barusan kita baca merupakan suatu ayat di mana Rasul Petrus menekankan bahwa adakah tempat di dalam hati kita, di dalam hidup kita, tempat yang kita sediakan buat Tuhan Yesus. Nah, dari ayat yang sudah kita baca ini, saya ingin mengajak kita belajar satu hal, yaitu menjadi bagian dalam Kristus. Menjadi bagian dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku untuk Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mau menjadi bagian dalam Kristus adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, cinta akan kebenaran, bahkan rela mati untuk kebenaran.
Bapak Ibu saudara-saudariku untuk kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Katanya di sini yaitu kuduskanlah Kristus. Apakah berarti Kristus ini belum kudus? Apakah berarti Kristus di sini berdosa begitu? Oh tentu tidak, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita baca di pasal 2, kita mundur sedikit di ayat yang ke-22, di situ dikatakan bahwa ia tidak bercela, ia tidak berdosa, tidak ada tipu di dalam mulutnya. Bapak Ibu saudara-saudariku untuk Islam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin sekilas pembacaan kita mengacu, kenapa Kristus dikuduskan? Nah, kalau kita baca ayat ini secara betul-betul, maksud ayat ini adalah bukan dikuduskan, yaitu dikhususkan atau disediakan suatu tempat untuk Tuhan di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku untuk Islam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau menjadi bagian dalam Kristus, kita harus menyediakan suatu tempat khusus di dalam diri kita. Kita harus menyediakan suatu tempat untuk Kristus mengontrol hidup kita, untuk Kristus menguasai hidup kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh dunia-dunia ini. Jangan sampai kita dikuasai oleh diri kita, oleh nafsu kita, oleh keinginan daging kita. Tetapi biarkanlah roh Tuhan, roh Kristus bekerja di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menjadi bagian di dalam Kristus adalah sangat gampang sekali. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, yaitu ketika kita percaya dan bertobat dari dosa-dosa kita, berbalik kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat kita, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita. Nah, ketika kita memiliki Roh Kudus, maka kita akan menjadi bagian di dalam Kristus. Maka kita akan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang akan dipilih Tuhan untuk diangkat karena kita sudah berada di dalam Tuhan. Nah, jadi ketika kita percaya, mengaminkan Yesus Kristus dalam hati kita, mengkhususkan Yesus Kristus, mengkhususkan Roh Allah diam di dalam hati kita, maka hidup kita akan menjadi kudus di hadapan Allah Bapa. Nah, ketika kita menjadi kudus di hadapan Allah Bapa, kita mempunyai jaminan, kita mempunyai kepastian bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita semua sudah mengaminkan, sudah mengkhususkan Kristus dalam hati kita? Apakah sudah ada Roh Kudus dalam hati kita? Dan tentu di dalam hidup kita tidak boleh ada noda sedikit pun. Karena Allah Maha Kudus, Roh Allah adalah kudus, Roh Kudus itu Maha Kudus. Jadi tidak mungkin ada dosa sedikit yang ada dalam hati kita. Jadi jangan sampai ada sedikit noda yang mengacaukan hati kita, yang mengacaukan kehidupan kita, sehingga Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam kita, sehingga Roh Kristus tidak bisa berada dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari, ambillah keputusan untuk kita menerima Yesus Kristus, untuk kita bisa mengambil keputusan dalam bagian Kristus, untuk menerima Kristus dalam hidup kita, agar kita terus menjadi kuat, agar kita terus memiliki suatu kesempurnaan, kekudusan kita secara posisi di hadapan Allah Bapa, supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini. Jangan sampai ketika Tuhan datang menjemput kita, ketika kematian datang menjemput kita, Kristus tidak ada dalam diri kita dan kita belum menjadi bagian dari Kristus, maka sangat disayangkan kita akan disiksa dan akan dihukumkan dalam api kekal yang sangat mengerikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesempatan kita Yesus Kristus, marilah ambillah keputusan sekarang ini. Jangan kita menunda-nunda waktu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Bahkan semenit pun, sedetik pun ke depan kita tidak akan tahu. Tetapi yakin dan percaya, kalau Kristus ada dalam hati kita, kalau Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, bekerja dalam diri kita, maka kita pasti bisa melewati dan kita punya jaminan untuk bisa masuk surga dan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memberi kita dorongan, memberi kita motivasi supaya kita terus membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dan jangan sampai kita melangkah keluar dari jalan Kristus, melangkah keluar daripada Kristus sehingga membuat kita binasa. Tetapi berdirilah teguh, tetaplah kuat bersama dengan Tuhan, supaya kita mengambil bagian dan mengambil posisi untuk menjadi anggota atau bagian dari Kristus yang adalah pemilik kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Sekiranya melalui firman Tuhan ini
iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Cukup sekian dari saya, Ari Putra Adi. Terima kasih, salam Maranatha.